saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 berkata, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhtanya. Saudara-saudari kekasih Kristus, banyak orang Kristen yang kenal betul tentang istilah Allah Tritunggal. Tetapi kita juga perlu mengenal wahyu mengenai Allah Tritunggal itu. Hal ini juga merupakan perkara yang besar, khususnya dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, kita akan memiliki wahyu yang lengkap dan paling akhir tentang siapakah Allah itu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat berkata, bahwa Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Wahyu ini mengacu kepada Allah sebagai Allah Bapa yang kekal, yang adalah sumber segala sesuatu. Tetapi di sini tidak disebut secara jelas bahwa Dia adalah Bapa, melainkan disebut sebagai Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara-saudari, hal ini pasti mengandung suatu makna yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudari, wahyu yang mengatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang adalah arti nama Yehova. Dalam bahasa Ibrani, Yehova berarti Aku adalah. Ini menyatakan Ia adalah yang ada dari masa kekekalan asali sampai kekekalan abadi. Tidak ada bahasa manusia yang bisa sepenuhnya menyatakan makna sebutan Aku adalah. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa Ia itu ada, tetapi dalam pengertian yang positif, menunjukkan bahwa Ia adalah segala sesuatu. Haleluya! Dia adalah apa yang kita perlukan: hayat, terang, kekudusan, kasih, hiburan, kekuatan, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati. Dia adalah. Anda memiliki Dia, Anda memiliki segalanya. Saudara-saudari, di saat kita ada di dalam keadaan yang tertekan dan duka cita, Dia menjadi kelepasan dan sukacita kita. Di saat kita di dalam keadaan yang gelap dan dosa, Dia menjadi terang dan kekudusan kita. Banyak perkara dalam hidup kita penuh dengan kekhawatiran, tetapi Dia menjadi kelepasan bagi kita. Banyak pengalaman rohani yang kita alami, Dia membawa kita dalam keadaan yang melampaui segala macam hal, karena Dia telah menjadi adalah bagi kita. Apa yang perlu kita khawatirkan lagi kalau kita sudah memiliki Sang adalah? Keperluan kita hari ini adalah berpaling dari hal yang lain dan mengalami Dia menjadi realitas segala keperluan kita. Mari kita berpaling. Saudara-saudari yang dijunjung tinggi, di dalam perjanjian baru adalah Dia tidak pernah berubah. Dia tidak berubah di tengah-tengah segala perubahan. Kerajaannya kekal. Kita adalah orang yang sering berubah. Sewaktu Tuhan menjamah kita, atau kita mendapatkan terang saat membaca Alkitab, atau ketika kita mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan, Tuhan menggugah kasih kita kepadanya. Saat itu kita segera tergerak untuk mengasihi dan melayani Dia. Tetapi tidak berselang lama kasih kita padam. Dunia menarik hati kita kembali, dan kita kembali berdosa. Demikianlah kita terus berubah-ubah.
tetapi Dia tetap tidak berubah. Haleluya! Kita berubah, tetapi Dia tidak berubah. Dalam kitab Injil dan surat rasuli, Ia adalah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Namun di kitab Wahyu, Ia tidak menggunakan nama itu lagi, tetapi Ia kembali menggunakan nama yang Ia gunakan untuk mendirikan perjanjian dengan orang Israel di perjanjian lama. Sekarang Allah di dalam perjanjian baru menggunakan nama perjanjian lama. Penggunaan nama ini menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Saudara-saudari, Tuhan sangat tidak puas kepada gereja yang hanya punya nama, namun tanpa realitas rohani. Tuhan masih panjang sabar. Hari ini, anugerah dan damai sejahtera tetap masih datang kepada kita. Semoga dalam kesempatan ini kita tersadar dan memanfaatkan kesempatan ini menjadi orang yang mengalami realitas. Di dalam jalan ini, kita boleh menjadi orang-orang yang mengalami anugerah, sehingga hidup kita penuh dengan realitas rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pemilihan-Mu yang menjadikan kami gereja-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kasih kami, semangat kami, apa adanya kami mudah berubah. Sebab itu, bawalah kami terus berpaling kepadamu. Kaulah Allah kami yang tidak berubah, bahkan Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, bawalah kami menjadi orang yang terus mengalami anugerah-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, kasih karunia menyertai-Mu.